Jadi, mereka orang-orang yang seperti itu cenderung menilai manusia itu sebagai sistem ranking, di mana yang kuat atau yang unggul, yang sukses itu akan lebih diprioritaskan oleh mereka. Sedangkan orang-orang yang lemah itu akan cenderung dijauhi oleh mereka. Orang-orang yang struggle itu dianggap mereka sebagai orang-orang yang beban gitu loh. Nah, padahal hidup manusia itu nggak sesimpel itu guys. Kita itu jauh lebih kompleks daripada yang kita kira. Dan menurutku juga ya, hidup tuh emang udah dari awal itu nggak adil. Orang-orang itu punya kartu yang beda-beda. So that's why ada orang yang bahkan nggak punya capable sama sekali, tapi dia udah dapat kartu yang bagus banget. Sedangkan ada orang yang bagus sama sekali, dia nggak dapat kartu itu. Dan dari awal kartu kita tuh udah beda-beda, dan tinggal kita gimana cara mainkan kartu itu kan. Nah, itu aja udah mendefinisikan seberapa tidak adilnya dunia ini gitu. Nah, sehingga dari dunia yang tidak adil ini, kita nggak bisa dong mengkategorikan orang ataupun dengan semena-mena menilai orang-orang itu dari apa yang dapat dari apa yang mereka lakukan pada kartu itu. Misalnya, kalau kita lihat orang-orang itu cenderung malas-malesan, itu bukan berarti dia cenderung malas, bisa aja dia itu depresi akan dirinya. Atau misalnya orang-orang yang emosional, itu belum tentu mereka itu benar-benar emosional buruk seperti itu. Bisa aja mereka itu punya rasa ketidakamanan, ketidaknyamanan, sehingga mereka cenderung lebih emosional. Ataupun misalnya orang-orang yang impulsif, itu belum tentu orang-orang itu impulsif beneran, karena bisa jadi dia adalah terbelakang masa lalunya, ada rasa traumanya, dan misalnya ada orang yang hidupnya tuh kayak berantakan, itu bisa jadi karena orang itu nggak punya contoh dalam hidupnya di mana bagaimana hidup yang di tempat yang jauh lebih rapi, jauh lebih bersih, karena nggak semua orang itu dapat fasilitas dan kualitas hidup yang sama kayak kamu gitu kan. Nah, itulah yang perlu kita sadarkan dari orang-orang yang seperti ini, pun itu misalnya juga aku, ataupun itunya bisa juga kamu, gitu kan. Kita, jangan lupa kalau kita itu juga manusia, guys. Dimana ada saatnya, dimana kita itu juga jatuh, kita burn out, kita lelah, kita salah arah, kita melenceng, kita jelek, dan kita nggak se-performatif itu misalnya. Akan ada kontrol kehidupan akan diri kita sendiri, bukan akan ada masanya roda itu berputar dan kita berada di bawah gitu. Nah, hidup itu juga bisa menghancurkan orang yang pintar, juga bisa menghancurkan orang-orang yang benar gitu. Nah, makanya jaga standar kehidupan itu tuh juga tetap penting ya guys. Tapi kehilangan empati untuk menjaga superioritas itu salah. Kita hilangnya empati untuk menjaga standar hidup yang kita yang tinggi atau superioritas kita sebagai identity itu salah. Karena jadi, maksudnya adalah kita boleh selektif ya guys. Kita boleh selektif, boleh juga menjaga energi kita, boleh juga memilih lingkungan kita yang sehat, boleh juga menjauh dari kehidupan yang chaos, yang merusak mental kita. Tapi kalau misalnya itu sampai membuat kita tidak menghargai manusia, membedakan value mereka, mendasarkan value mereka dan merasakan orang-orang itu berdasarkan manfaatnya, menilai dan mau berteman sama orang itu karena ada maunya, ada manfaatnya setara dengan kita, ya pelan-pelan sisi manusia kita juga akan mati. Itulah yang salah ketika misalnya kita punya kecerdasan atau kita ngerasa besar diri, kita merasa udah hebat, tapi kita lupa untuk berempati sama dengan orang lain. Dan ingatlah, ketika kamu jadi orang yang sempurna, kamu juga paling kesepian sebenarnya. Karena kenapa? Orang-orang ini itu akan cenderung kesepian karena mereka itu terbiasa untuk dihormati, mereka itu terbiasa untuk dicintai karena berdasarkan kapasitasnya. Tapi nggak nyaman untuk dicintai atau mereka nggak akan ngerasa cukup berarti, atau mereka nggak ngerasa akan cukup berarti saat mereka misalnya sedang lemah, sedang jatuh, sedang terpuruk, bangkrut gitu loh. Nah, mereka terbiasa dicintai karena kompetensinya, bukan karena human being-nya. So that's why mereka terlihat kuat, tapi sebenarnya emotional isolated mereka. Mereka terus mengejar validasi dari orang-orang. Itulah kenapa bisa jadi mereka menciptakan dan ada ilusi yang bilang orang ini dingin dan mereka tuh susah untuk terkesan gitu loh dengan orang lain. Jadi ketika mereka memilih aku, artinya aku ini spesial gitu kan. Nah, tapi padahal itu belum tentu menjadi koneksi yang sehat. Karena itu artinya cuman kamu itu haus akan validation addiction atau candu akan validasi. Nah, ketika misalnya kamu itu akan candu validasi, itulah yang terjadi di mana kamu harus terus berusaha untuk menjadi cukup di depan orang yang bahkan nggak terlalu
mengkategorikan kamu sebagai orang yang berarti di dalam hidup mereka. Dan lama-lama itu akan menjadi suatu kelelahan mental tersendiri, di mana kamu harus terus menjadi pribadi yang pintar, menarik, stable, layak, dan setara agar bisa bersama dengan mereka. Padahal hubungannya sehat itu nggak bikin kamu itu ngerasa harus lolos seleksi untuk bisa berteman dengan mereka. Malah kalau misalnya pertemanannya baik itu adalah kamu bisa menjadi diri kamu apa adanya, atau cinta yang baik itu adalah dimana kamu bisa dicintai apa adanya gitu kan. Kamu pengen diterima apa adanya dan kamu menerima orang itu apa adanya. Nah itulah kenapa orang yang dewasa itu adalah orang yang benar-benar uh, punya standar hidup yang tinggi itu nggak apa-apa, tapi juga jangan bikin orang lain itu ngerasa inferior, tetap punya empati dalam dirinya sendiri. Mereka juga bisa jaga boundaries tanpa merendahkan orang lain, selektif tanpa ngerasa curigaan, atau mereka selektif tapi mereka tetap respect akan hidup orang lain. Mereka pintar tapi tetap tanpa merasa untuk membodohi orang lain, dan mereka disiplin tapi tetap punya rasa empati itu sendiri. Karena pada akhirnya kualitas manusia itu bukan cuma terlihat dari seberapa tinggi standar hidupnya, atau seberapa banyak prestasi yang dia punya, atau seberapa banyak hasil yang dia dapatkan, hasil yang dia berikan gitu loh. Tapi tentang bagaimana dia memperlakukan orang dengan baik pada akhirnya. Dia nggak hanya menilai orang berdasarkan kompetensinya aja, nggak menilai orang berdasarkan hasilnya aja gitu loh. Jadi intinya adalah kedewasaan yang paling sulit itu adalah ketika kita tetap punya hati, ketika kita tetap menghargai orang lain, ketika kita tetap mempunyai empati, walaupun kita udah susah payah untuk membangun gaya hidup kita ataupun membangun standar kita yang jelas. Dan I know it's kinda hard because susah banget untuk kita itu untuk mempertahankan standar hidup kita yang jelas, standar hidup kita yang mau, boundaries kita yang bagus gitu loh, tanpa dan harus balance juga dengan rasa empati itu sendiri. I know it's kinda hard, but itu bisa guys, karena kita tuh lebih dari itu. Kita nggak sesimpel itu untuk cuma menerima itu dari satu sisi. Jadi dari pesan video ini adalah aku pengen nyampain kalau misalnya kamu itu udah ngerasa hebat sekarang, udah ngerasa kaya banget misalnya dari segi apapun, jangan lupa untuk empati juga. Jangan hanya menilai seseorang itu based on hasilnya aja, tapi punyailah rasa empati juga. Entah kamu nanti sebagai seorang pemimpin, entah kamu sebagai seorang bos, atau kamu sebagai seorang pekerja, ataupun kamu sebagai siapapun kamu, jangan lupakan rasa empati itu sendiri. Karena kita manusia guys. Kayak kamu nggak bisa nilai orang itu berdasarkan kompetensinya aja gitu. Semoga ini membantu kalian. Dan bantu aku juga pastinya.